KPU sebenarnya mau ngapain? Mungkin dia ingin bercanda, bercanda. Saya nggak tahu tuh ya, maksud saya. Bang Andi, langsung saja tadi Bang Henry mengatakan ini KPU hanya Caper. caper. Oke, langsung jawab. Ya, jadi gini Mbak Nisa, itu bulan Agustus ya. Jadi tanggal 22 Agustus itu terbitlah namanya PKPU. Bro, sorry. Lu ketum Jokowi sama dia sekarang? Iyalah. Wah, selamat ya. Gue lanjut nggak nih? Gue lanjut nggak nih? Sorry. Ya PKPU ya 731 itu ya 2005. Kemudian ya ada cukup lama nih ya pertengahan September, kemudian itu ada Lama lah, Mas. ya cukup lama ya, ibaratnya ya sebulan, hampir sebulan. Kemudian ada permintaan dari salah satu inilah dari warga ya, seorang pengacara namanya Komarudin itu menanyakan hal itu. Itulah ramai tuh di netizen. Ya, Oke. kemudian muncullah itu, mungkin mereka juga mengadakan rapat ya bersama bahwa ini mungkin tidak Tapi begini, Mas. Jadi diterima. artinya KPU kaget dong, ketahuan. Menurut saya mungkin juga terjadi seperti itu. Kaget, ya ketahuan kita bro. Iya. Jadi pertanyaan saya sebetulnya, ini kan juga yang dikatakan tadi ada bilang bau amis kayak gitu kan, ini dilanjutkan dengan Pak Jokowi dan Mas Gibran, dikait-kaitkan juga kan gitu. Ini satu hal yang Tapi menarik. mau nggak mau Mas Andi, karena ini yang lagi rame, Nah. kemudian dia langsung buat aturan yang nge-ban masyarakat. Ini nge-ban masyarakat loh dari informasi publik. Kan begini, kalau kita bicara informasi publik kan ada memang yang tidak boleh diinformasikan ke Kalau ijazah publik. boleh dong. Nah, ini kan kita ada 16 poin loh, bukan termasuk ijazah saja. Ini ada nih. 16 poin Saya ya. ada di sini. Apa aja? 16 poin. Ijazah, SKCK, surat keterangan kesehatan, Kesehatan, ya. LHKPN, NPWP, bukti pengiriman KTP. SPT, KTP. Kalau untuk KTP ya lumrah. Setuju, KTP. Dan ini saya kalau setuju. kita bicara KTP ada NIK. NIK itu mesti Kalau dihitamkan. KTP iya, kalau KTP dihitamkan iya, ya setuju. NIK itu, karena itu nggak bisa satu KTP. Untuk surat kesehatan ya itu nggak bisa. Oh, kesehatan ini cuma satu. Dia baik atau dia sakit kan gitu. Kenapa? Dia nggak bisa merincikan. Kalau dia jantung, apakah dia ada detail-detailnya penyakitnya, itu nggak bisa digitukan. Itu tertutup ya buat publik untuk itu. Kalau ijazah, saya setuju kalau itu legalisir. Kenapa? Bukan yang asli ya. Karena yang asli itu harus melekat sama yang punya. Tapi Itu kan itu emang nggak bukan bisa. kan hanya Coba scan-scanan buka aja saja. nanti di KIP itu. Keterbukaan Iya, informasi fotokopi publik itu. ijazah kok. Fotokopi ijazah legalisir kan? Iya, Ya itu fotokopi aja. ijazah Makanya kalau bicara legalisir. untuk katakanlah harus ijazah asli, enggak. Ijazah asli itu melekat pada mereka. Hanya bisa diberikan oleh atas seizin yang punya atau pengadilan yang Iya, meminta. tapi kan yang di-upload oleh KPU itu fotokopinya. Itu boleh Fotokopi dong. ijazah dilegalisir. Iya, itu boleh dong. Boleh, itu boleh. Saya setuju untuk itu ya. Kalau misalnya itu dimasukkan di situ selama ini dalam 16 poin itu, memang buat saya juga nggak setuju. Iya. Ya, itu memang harus terbuka. Tapi ada hal-hal yang tadi saya katakan tadi itu adalah tidak bisa dibuka ke publik. Itu adalah merupakan suatu Iya, yang setuju ya. KTP dan lain-lain kan emang itu sifatnya personal, nanti Iya, dipakai itu personal. pinjol. Ya, Oke. karena nik itu nggak boleh. Iya, saya ke Mas Henry, kalau dari ketum Jokowi manianya saja sudah, ya udah memang itu seharusnya dibuka. Ini KPU sebenarnya mau ngapain? Mungkin dia ingin bercanda, bercanda. Saya nggak tahu tuh ya, maksud saya KPU tuh ya kalau bikin peraturan yang memperbaiki gitu, memperbaiki kualitas demokrasi, memperbaiki kualitas jalannya pemilu. Misalnya dia bikin peraturan untuk mempermudah distribusi kertas suara yang selalu jadi biang kekisruhan, maka KPU menunjuk dari sekarang percetakan-percetakan perusahaan-perusahaan yang akan mencetak surat suara yang kualitas suara kertasnya sudah ditentukan gitu loh. Itu kan perbaikan terhadap demokrasi ya. Jadi kalau Sesuai kemudian dengan job desk-nya lah ya. iya, jadi kalau kemudian mereka menambah aturan yang sebetulnya nggak apa-apa, itu kan jadi bahan pertanyaan gitu. Jadi selama Peraturan ini yang sebenarnya nggak apa-apa. iya, sebenarnya benar. udah oke-oke. Jadi selama ini kenapa sih kalian nutupin itu, mau nutupin kerjaan kalian yang sebelumnya gak bener? Oke. Kayak gitu loh. Jadi kan orang bertanya-tanya gitu. Ini orang mau apa? Dan itu tadi setelah saya juga baru tahu ternyata begitu ketum Jokowi Mania, asik ya bro, ketum Jokowi Mania mengatakan itu sudah diupload lama, terkaget-kaget lah saya, tercengang lah itu. Udah ya artinya
peraturan itu juga diluncurkan diam-diam. Oke. In the silent mode gitu ya. Jadi begitu ketahuan ada yang berubah, terus kemudian diangkat ke publik, kaget ini. Langsung diubah. Tapi satu hari setelah viral, setelah ramai di masyarakat, menuai kritikan tajam, jadi kemudian reaktif responnya. Nah, itu- Langsung dihapuskan. Ya, mungkin dia mereka juga itu melalui saya yakin ada proses yang ya. negur tuh, Nis. Enggak. Ada yang negur tuh pasti. Nah, itu kan yang Henry lebih punya- kuat punya dari dia tuh. Jadi- Kamu ngapain itu kamu Dan tuh? mereka kan rapat ya, rapat pleno mereka itu. Karena ini ada keterbukaan publik juga. Ya, mereka rapat pleno. Konon kan pasti kan? Kenapa? Pasti nggak tahu kalau ada pleno tuh. Nah ini kan dia mengatakan, Afifuddin kan mengatakan tuh Oh, ketua iya. KPU itu kan dalam press conference itu ya, dia Kami akhirnya rapat mengambil pleno. keputusan untuk membatalkan untuk poin yang 16 poin itu. Ini harusnya ada orang KPU di sini ya. Tapi Ya. ngapain membahas aturan yang sebenarnya tadi saya Jadi- mengutip kata-kata Mas Andri yang sebenarnya Nggak apa-apa. bukan masalah. Jadi begini juga nih, saya mesti meluruskan juga nih, kan dihubungkan dengan bahwasannya yang terjadi yang lagi hangat-hangat ini kan ya. Ini kalau dia bilang Ingin ini buang body supaya oke nanti yang kedepannya ijazahnya nggak bisa dipermasalahkan lagi. Gitu. enggak, jadi Bukan memang- semata-mata melindungi Pak Jokowi bukan, atau bukan. Gibran. Jadi ya? begini ya. Bang kan Andi selalu jangan dihubungkan nunjuk-nunjuk dengan saya itu. dong, saya kan bukan Rismon. Jadi, ini gue lagi serius nih. Ya, gue lagi serius nih. Biar nggak bias Jangan ya. sampai lu kemudian Ini nggak nunjuk bias gua. nih, gitu Ya, ya. ya, ya. Jadi, ijazah Pak Jokowi, ijazah Pak Gibran itu tidak ada kaitannya apa yang terjadi ya dengan Undang-Undang 731 PKPU itu. Gue setuju Oke. itu. Itu nggak ada jelas itu. kaitannya. Iya. Benar. Ya kalau di ada yang kait-kaitkan gitu ya, ini kan pertanyaan juga besar, ada apa gitu, mau goreng-goreng lagi kan gitu. Ini kan sudah Atau untuk kedepannya sudah jalan. Hah? biar nggak ada rame-rame Ini kayak masih gini lama, lagi. ini baru 2025, itu 2029 gitu loh. Ya, ini saja ya juga agak lucu buat mungkin- saya mungkin ini. gini, yang mungkin- ijazah Mas Gibran Tuh kan, itu sampai dia gitu. nunjuk-nunjuk. Lucu banget itu buat saya. Padahal Mungkin udah gini, Mas diingetin Andi, tadi. Daripada kayak daripada kayak putusan MK yang mendadak, mendingan dibuat dari sekarang gitu. Gimana? Ya enggak Kalau dong, mau harusnya. disambung-sambungin. Jangan gini loh, itu kan KPU adalah lembaga independen. Ya, Oke. semua itu dia yang tentukan. Dia ini penjaga demokrasi gitu loh. Ya, sebaiknya juga bukan hanya capres cawapres ya, sebaiknya juga ada peraturan itu terhadap apa pilkada ya, calon kepala daerah gitu, itu juga harus masuk semua di situ gitu loh, jangan sendiri-sendiri gitu loh. Nah itulah yang ada multitafsir jadinya kan, yang terjadi seperti itu. Nah ini saya sekali lagi mengatakan itu tidak ada kaitannya dengan yang katakan dibilang ijazah Jokowi, ijazah Gibran, itu tidak ada sama sekali. Yang ini terjadi ya kalau kita bisa bilang bahwasanya masyarakat ini protes terhadap apa yang dilakukan oleh KPU, bahwa itu juga merenggut arti namanya kewajiban masyarakat untuk bisa menilai siapa calon pemimpinnya. Jadi tidak lagi apa namanya membeli kucing dalam karung gitu, atau istilahnya tabola balik gitu loh kan. Ini kan terjadi seperti itu. Jadi yang intinya adalah bahwasanya KPU ini harus berbenah diri lah, ya. Setiap membuat satu keputusan harus juga berkonsultasi dengan partnernya di DPR Komisi 2 gitu loh. Ya, jadi pengesahannya pun juga secara politik bisa. Emang bisa ada PKPU yang terbit tanpa ada konsultasi dengan DPR? Nah, DPR juga kaget kok. Biasanya ada konsultasi karena itu kan partnernya. Ya kan, Iya, Komisi iya. 2. Iya, betul. Semua peraturan itu harus ada itu. Dan orang DPR bilang, oh saya nggak tahu ini ada peraturan ini. Masa? Lah coba cek. Bang Henry, positioning KPU sebagai lembaga independen. Saya prihatin betul-betul. Exactly. Ini Positioning KPU sebagai lembaga independen. Satu, jika mengeluarkan aturan itu, kemudian dicurigai ada cawe-cawe. Kemudian dibatalkan, pasti ada cawe-cawe yang lebih tinggi lagi. Itu berarti nggak independen lagi dong? Ya enggak lah, ini maksud saya gini loh, independen kan juga harus pakai otak ya, mohon maaf nih KPU nih. Maksud saya itu loh, ini kan jadi heboh begini, jadi tuduhan-tuduhannya jadi kemana-mana. Ya. Kalau kata Bang Andi Azwan harusnya dekonsultasi ke Komisi 2, kan mestinya KPU paham dong itu. Tapi yang saya sedih Nisa, kenapa dia buat peraturan diem-diem itu loh. Kalau tadi dari penjelasannya Bang Andi kan katanya udah lama, saya juga dengernya baru Bulan Agustus tuh, Iya, tanggal kan 22 Agustus. udah lama tuh. Kalau dalam hampir bahasa Sunda sebulan. asal lila tuh udah. Iya, itu juga. Udah kelamaan. Dia mau saya kok lama bener gitu. Dan itu silence, dan menurut saya kalau sesuatu yang disembunyi-sembunyiin itu tuh ada niat yang nggak oke tuh. Jadi kalau mungkin jangan-jangan ada mensreanya tuh. Jadi dia mesti jelaskan juga
kenapa kemudian dia buat aturan seperti itu, kan dia nggak menjelaskan tuh, dijelasinnya ya sebatas permukaan aja. Cuma dari awal kenapa kemudian dia ada niat untuk mengeluarkan peraturan itulah yang tidak dijelaskan. Mas Hendri, semangatnya adalah melindungi data pribadi. Ya. Setuju nggak kalau itu alasannya? Kenapa cuma ijazah? Maksud saya, kenapa kemudian yang lain-lainnya tidak dilakukan? Padahal gini loh, orang tuh butuh tahu dia sekolah di mana. Karena ada persyaratan bahwa dia minimal lulusan SMA. Ya. Kalau minimal itunya kan harus dijelaskan dong ke publik. Dan ijazah itu menurut saya sih tidak sesakral NIK atau KTP ya. Yes. KTP, NPWP saya setuju tuh untuk tidak dibuka. Catatan kesehatan juga saya setuju untuk tidak dibuka. Tapi ijazah kan apa salahnya, emang kenapa mesti malu kalau dia pernah bersekolah? Tapi intinya Nisa, kenapa sih ada aturan yang nggak apa-apa terus jadi diurusin gitu? Oke, kita akan bahas usai jeda, tetap bersama kami di The Prime Show.